Setiap perjalanan menyimpan makna, kisah, dan cerita yang mungkin belum pernah kita ketahui. Luangkan waktu sejenak untuk rehat dan perhatikan sekitar kita. Kah di shoteng. No? Nggih. Kah di shoteng aku. Saya ngerti. Untuk kembali berangkat, hadapi tantangan dan sambut kesempatan yang terbuka. Berarti Hargai panjenengan rekan iki perjalanan sadyan pun 7 dan tahun petik gitu. pelajaran yang banyak Alhamdulillah. Iki sadyane wonten gorengan. Iki napa Bu? dari Napa mereka sari? yang dekat denganmu Sari kalih garangan. hingga mereka yang hanya singgah sejenak. Di akhir perjalanan, kamu akan menemukan setiap momen itu bernilai dan tersimpan sebagai kenangan manis. Buka mulai jam itu atau jam itu, Pak? Jam 10 biasanya ngatur jam 1. Kalau jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan Elang. Baiklah seperti itu, bagaimana kabar kalian di awal pekan ini? Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah seperti itu, pastinya setelah saya sarapan di warung bakso Pak Ketro yang tepatnya di Kelurahan Kertosari, Kecamatannya Babatan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nanti kalian akan saya ajak menuju atau mengeksplor sebuah tempat ya. Dimana lagi kalau bukan ke sebuah makam, dan memang ini request dari kawan-kawan saya ya yang berada di luar kota itu untuk meliput atau request ingin melihat kondisi terkini di makam Raden Batara Katong yang kurang lebih sekitar 30 menit dari alun-alun kota Ponorogo ya. Jadi memang Raden Batara Katong ini adalah pendiri Kabupaten Ponorogo, dan seperti apakah kondisinya terkini, pastinya jangan kalian skip, tonton sampai selesai, dan pastikan bila perlu dukungan like, share, dan subscribe-nya. Dan kali ini saya masih memutari area Kelurahan Kertosari ya. Memang daerah sini itu merupakan kota lama atau kota tuanya dari Kabupaten Ponorogo ya. Jadi untuk kota barunya itu di Pasiban sekitarnya alun-alun itu ya. Dan ini merupakan adalah kota lamanya Ponorogo, dan bisa kalian lihat di kanan kiri saya ini terdapat bangunan zaman dahulu ya. Memang karena sini itu memang komplek dulunya itu komplek kerajaan ya, namanya Kerajaan Batara Katong ya. Nah ini kita masih mau menelusuri, dan ini kita dari jalan luar itu seperti apa ya. Nah ini seperti ini ya. Mungkin bagi kalian yang berasal dari Jalan Batara Katong atau Kertosari sudah tidak asing lagi bila kalian melewati daerah sini ya. Ini alhamdulillah ini tuh pas acara Grebeg Suro tuh selalu dilewati oleh kirap ya. Jadi waktu acara Grebeg Suro maupun acara Grebeg Tutup Suro itu pastinya di daerah sini tuh ada yang namanya acara kirap, dan ini sudah tradisi dan sudah mengakar dari zaman nenek moyang saya dulu ya seperti mana. Ini kita masih menelusuri ke arah timur pastinya ya. Jadi dari kota atau alun-alun kota Ponorogo itu sekitar 30 menit ke arah timur, dan nanti ini kita mau memasuki yang namanya perempatan atau Pasar Pon ya. Nah seperti ini ya. Nanti kita akan terus ke arah timur, dan sebentar lagi saya mau akan ganti gadget saya. Ini saya mau menggunakan Moza Pocket, dan nanti mau saya ganti. Nah ini kita posisi sudah mau mendekati area makam dari Raden Batara Katong yang tepatnya di Desa Setono, kecamatannya itu Jenangan, Kabupatennya Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah bisa kalian lihat untuk saat ini ya, ini saya nge-vlog tuh sekitar jam 10-an ya. Nah ini kita sudah memasuki yang namanya situs makam Batara Katong yang tepatnya di Desa Setono, Kecamatannya Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Seperti apakah di dalamnya? Sedangkan asal usul dari nama Ponorogo sendiri pastinya tidak lepas dari sejarah Raden Batara Katong ya. Jadi bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama dengan Raden Batara Katong, Kyai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama. Bertempat di Tanah Lapang dekat sebuah gumuk atau sekarang namanya wilayah Katongan ya.
Di dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga, yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pramanaraga sendiri terdiri dari dua kata ya, Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, Permono Wadi, sedangkan raga berarti badan jasmani. Nah, kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan pada manusia tersimpan suatu rahasia hidup atau wadi ya, berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah, suyah, dan mutmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada. Dan sebentar lagi kalian akan saya ajak untuk mengenal lebih dalam ya. Ini saya mau memasuki yang namanya area makam Raden Bathara Katong, pendiri Kabupaten Ponorogo ya. Dan ini merupakan aset bersejarah bangsa Indonesia yang patut kita jaga dan kita lestarikan agar kelak anak cucu kita itu tahu ya bahwa Ponorogo itu berangkatnya dari sini, berasalnya dari sini ya. Baiklah sobat YouTube, ini saya sedang di makam Raden Bathara Katong ya, yang tepatnya di Kelurahan Stono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ya. Dan seperti apa kondisi di dalamnya? Ini tadi waktu saya kesini kebetulan ada beberapa rombongan berziarah ya. Seperti apa kondisi di dalamnya? Selalu pantengin channel YouTube saya Tatapan Elang, dan pastikan jangan lupa dukungan, like, share, dan subscribe-nya. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro. Tidak lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari selir, yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Lembu Kanigoro mengikuti jejaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya kelima yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya kelima dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadikannya istrinya. Dan berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126 yaitu Ki Patmo Susatro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harak Kali ya. Beliau adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari garwo pengrambi atau selir yang tertinggi kedudukannya ya pada masa itu. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya V memunculkan reaksi dari elit istana yang lain ya. Dan alhamdulillah juga saya tadi berkesempatan untuk mewawancarai langsung sama juru kunci di makam yang Raden Bathara Katong ini ya. Tapi beliau keberatan untuk saya video, jadi tadi saya cukup merekam dengan suara dan nanti pastinya akan saya mix dengan hasil aerial footage saya pastinya di makam Raden Bathara Katong yang tepatnya di Desa Stono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Baiklah sobat YouTube, ini posisi drone saya sudah mulai take off, dan sebelum saya nanti mewawancarai oleh juru kunci dari makam yang Raden Bathara Katong ini dan nanti akan saya backsound ya, sebelumnya kalian perlu mengetahui ya sedikit tentang Pujangga Anom atau Ki Ageng Kutu yang pastinya ada sangkut pautnya dengan Riok Ponorogo ya. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryo Ngalam atau Ki Ageng Kutu tadi ya, seorang penganut Hindu yang berasal dari Bali. Tokoh yang terakhir ini kemudian keluar dari Majapahit dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan nama Wengker atau Ponorogo saat ini ya. Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu, dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu. Kini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jedes. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reok, dan reok tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, disimbolkan dengan kepala harimau ya, reok, yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa, disimbolkan dengan dada merak,
Dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Pujangganong, yang sosoknya dikenal bijaksana walaupun berwajah buruk ya. Nah, pada akhirnya upaya Ki Ageng Kutu untuk memperluas basis di Ponorogo yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit. Dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kesultanan Demak yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit, walaupun dengan warna Islamnya. Sunan Kalijogo bersama muridnya Kiai Muslim atau Kiai Ageng Mirah ya, mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo, dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Nah, seperti itu ya, seperti sejarah singkat dari Ki Ageng Kutu atau penemu dari Riok Ponorogo ya, yang di vlog-vlog saya sebelumnya itu sempat saya tampilkan sedikit sejarah Riok Ponorogo, dan ini masih ada sangkut pautnya atau garis sejarahnya dengan Ki Ageng Kutu dan Kerajaan Bathara Katong ya. Dan ini saya menerbangkan drone ini alhamdulillah di jarak 500 meter itu aman ya seperti itu. Dan seperti apakah wawancara saya dengan juru kunci makam Kiai Bathara Katong ya, atau Raden Bathara Katong, ini saya tampilkan. Nah, ini kita menerbangkan pastinya melewati tower seluler ya. Dan ini bagi kalian yang pilot drone pemula pastinya selalu hati-hati, jangan asal terbang kalau belum memiliki keahlian, skill, dan pastinya jangan lupa selalu sertifikasi yang namanya pilot drone Indonesia. Record ya, ini 500 meter pas ya dari pintu masuk menuju ke area makam yang Raden Bathara Katong ya. Ini salah satu sosok pendiri Ponorogo sekaligus babat atau penyebar ajaran Islam di tanah Ponorogo, bumi Riok, kota Ponorogo ya. Nah, ini kita pulang saja. Ini kita sudah menyentuh di angka 500 meter, dan mengingat kondisi di sini cuacanya terik matahari ya. Ini kita pulang saja. Alhamdulillah kita terbang aman, meskipun di sekitar saya tadi ada tower seluler ya. Itu merupakan tower seluler ya seperti ya. Bagi kalian untuk pilot drone pemula, harap hati-hati menerbangkan drone di dekat tower seluler seperti itu ya. Jadi pada dasarnya yang Bathara Katong itu putra dari Brawijaya kelima. Juga disebut Lembu Kanigoro, nama kecilnya Joko Pituro. Jadi beliau yang Jekavaka Ponorogo, Adipati pertama Ponorogo, juga yang membawa agama Islam di Ponorogo. Beliau dibantu oleh ulamanya yang bernama Kiai Ageng Muslim, atau juga disebut Ki Ageng Mirah, terkenal di Ponorogo itu. Juga patihnya yang bernama Patih Sohaji. Nah, untuk tahunnya sendiri diwisuda menjadi Adipati pertama Ponorogo itu pada tanggal 11 Agustus 1496. Ya, itulah pada dasarnya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Nardi. Terus. Baiklah, seperti itu tadi ya, seperti itu ya penelusuran kami, dan alhamdulillah kebetulan kita berpapasan langsung dengan juru kunci dari makam yang Raden Bathara Katong, dan alhamdulillah sedikit bisa kita wawancarai. Cuma berhubung beliau keberatan saya rekam video ya, akhirnya saya record suara ya, saya dubbing suara. Dan sekian ya seperti itu ya atas liputan kami dari makam yang Raden Bathara Katong yang tepatnya di Kelurahan Setono, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Tatapan Lang, tepatnya di makam Raden Eyang Bathara Katong. Saya akhiri sampai di sini vlog saya. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.